Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanwar Iksan Fatoni, NIM 201101010037. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen program BK, atau lebih tepatnya pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Yang pertama, A. Pengembangan program BK. Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang terencana berdasarkan pengukuran kebutuhan atau need assessment yang diwujudkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling di sekolah dapat disusun secara makro untuk 3 tahun, meso 1 tahun, dan mikro sebagai kegiatan operasional dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus. Program menjadi landasan yang jelas terukur layanan profesional yang diberikan oleh konselor di sekolah. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan struktur program dan bimbingan dan konseling perkembangan. Satu, komponen atau struktur program bimbingan dan konseling di sekolah. Suatu program bimbingan diklasifikasikan ke dalam 4 jenis layanan. Nah, ini yang ada di bagian diagram ini. Yang pertama A, layanan dasar bimbingan. Yang kedua atau B, layanan responsif. Yang ketiga C, layanan perencanaan individual. Dan yang ketiga, layanan dukungan sistem. Keterkaitan keempat komponen program bimbingan konseling ini dapat dilihat di bagian diagram berikut ini ya. Baik, langsung saja. A. Layanan dasar bimbingan. Pengertiannya, layanan dasar bimbingan diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa atau for all melalui kegiatan-kegiatan klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal. Yang kedua, tujuannya. Layanan ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya. Atau dengan kata lain, membantu siswa agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Secara rinci, tujuan layanan dirumuskan berbagai upaya untuk membantu siswa agar 1. Memiliki kesadaran pemahaman tentang diri dan lingkungan, pendidikan, pekerjaan, sosial maupun agama. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Selanjutnya yang ketiga, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Dan yang terakhir keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Next, yang ketiga, materi. Untuk mencapai tujuan tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kepada siswa disajikan materi layanan yang menyangkut aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu siswa dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Materi layanan dasar bimbingan dapat diambil dari berbagai sumber, seperti majalah, buku, dan koran. Materi yang diberikan di samping masalah yang menyangkut pengembangan sosial pribadi dan belajar, juga materi yang dipandang utama bagi siswa SMP, yaitu menyangkut karir. Materi-materi tersebut di antaranya A. Fungsi agama bagi kehidupan. B. Pemantapan pilihan program studi.
C. Keterampilan kerja profesional. D. Kesiapan pribadi fisik, psikis, jasmaniah, rohaniah dalam menghadapi pekerjaan. E. Perkembangan dunia kerja. F. Iklim kehidupan dunia kerja. G. Cara melamar pekerjaan. H. Kasus-kasus kriminalitas. I. Bahayanya perkelahian massal atau tawuran. Dan C. Dampak pergaulan bebas. Materi lainnya yang dapat diberikan kepada para siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian self-esteem. Yang kedua, pengembangan motif berprestasi. Yang ketiga, keterampilan pengambilan keputusan. Yang keempat, keterampilan pemecahan masalah. Yang kelima, keterampilan hubungan antar pribadi atau berkomunikasi. Yang keenam, memahami keragaman lintas budaya. Dan yang ketujuh, perilaku yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang B, layanan responsif. Pengertiannya, layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Atau bahasa mudahnya, siswa pengen dibantu agar masalahnya ini cepat selesai, tidak berlarut-larut gitu. Tujuan layanan responsif adalah membantu siswa agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu siswa yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tujuan layanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah atau kepedulian pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan masalah sosial pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan. Yang ketiga, materi. Materi layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan siswa. Masalah dan kebutuhan siswa berkaitan dengan keinginan untuk memahami tentang suatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Kebutuhan ini seperti keinginan untuk memperoleh informasi tentang bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika, pergaulan bebas, dan sebagainya. Masalah siswa lainnya adalah yang berkaitan dengan berbagai hal yang dialami atau dirasakan mengganggu kenyamanan hidupnya atau menghambat perkembangan dirinya yang positif karena tidak terpenuhi kebutuhannya atau gagal dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Masalah siswa pada umumnya tidak mudah diketahui secara langsung, tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang ditampilkannya. Nah, ini masalah atau gejala masalah yang mungkin dialami siswa, diantaranya yang pertama, merasa cemas tentang masa depan. Yang kedua, merasa rendah hati. Yang ketiga, berperilaku impulsif atau kekanak-kanakan atau melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkannya secara matang. Yang ketiga, ini yang sering terjadi, membolos dari sekolah, malas belajar, kurang memiliki kebiasaan belajar yang positif, kurang bisa bergaul, prestasi belajar rendah, malas beribadah, masalah pergaulan bebas, masalah tawuran, dan masalah dalam keluarga. Selanjutnya yang ketiga atau C, layanan perencanaan individual. Pengertiannya, layanan ini diartikan proses bantuan kepada siswa agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya,
serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Tujuan dari layanan perencanaan individual ini untuk membantu siswa agar satu, memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, mampu merumuskan tujuan perencanaan atau pengelolaan terhadap pengembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dan yang ketiga, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Tujuan layanan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi siswa untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan sosial pribadi oleh dirinya sendiri. Isi atau materi perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan siswa untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Dengan demikian, meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memadu seluruh siswa, layanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing siswa. Melalui layanan perencanaan individual, siswa dapat yang pertama, mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Yang ketiga, menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuannya. Yang keempat, mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Dan yang kelima, mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Yang ketiga, materi dari layanan perencanaan individual ini berkaitan dengan erat dengan pengembangan aspek akademik, karir, dan sosial pribadi. Materi pengembangan aspek akademik meliputi memanfaatkan keterampilan belajar, melakukan pemilihan pendidikan lanjutan atau pilihan jurusan, memilih kursus atau pelajaran tambahan yang tepat, dan memahami nilai belajar sepanjang hayat. Karir meliputi mengeksplorasi peluang-peluang karir, mengeksplorasi latihan pekerjaan, memahami kebutuhan untuk kebiasaan bekerja yang positif. Dan yang C, sosial pribadi meliputi pengembangan konsep diri yang positif dan pengembangan keterampilan sosial yang efektif. Nah, yang keempat atau D, layanan dukungan sistem. Ketiga komponen program merupakan pemberian lancaran BK kepada siswa secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, hubungan masyarakat, dan staf konsultasi dengan guru, staf ahli atau penasehat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, penelitian, dan pengembangan. Program ini memberikan dukungan kepada guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan layanan di atas,
Sedangkan bagi personel pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Dukungan sistem ini meliputi dua aspek, yaitu pemberian layanan dan kegiatan manajemen. Yang pertama, pemberian layanan konsultasi atau kolaborasi. Pemberian layanan menyangkut kegiatan guru pembimbing atau konselor yang meliputi A. Konsultasi dengan guru-guru, B. Menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, yang C. Berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah, yang D. Bekerja sama dengan personel sekolah lainnya dalam rangka mensisekolahkan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa. Dan yang ke melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Yang kedua, kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program bimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan A. Pengembangan program, B. Pengembangan staf, yang C. Pemanfaatan sumber daya, dan yang D. Pengembangan penataan kebijakan. Secara operasional, program disusun secara sistematis sebagai berikut. 1. Rasional berisi latar belakang penyusunan program bimbingan didasarkan atas landasan konseptual, hukum maupun empirik. Visi dan misi berisi harapan yang diinginkan dari layanan BK yang mendukung visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang ketiga, kebutuhan layanan bimbingan berisi data kebutuhan siswa, pendidik, dan institusi terhadap layanan bimbingan. Data diperoleh dengan mempergunakan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, tujuan berdasarkan kebutuhan ditetapkan kompetensi yang dicapai siswa berdasarkan perkembangan. Yang kelima, komponen program. 1. Layanan dasar, program yang secara umum dibutuhkan oleh seluruh siswa bertingkatan kelas. Yang kedua, layanan responsif, program yang secara khusus dibutuhkan untuk membantu para siswa yang memerlukan layanan bantuan khusus. Yang ketiga, layanan perencanaan individual, program yang memfasilitasi seluruh siswa memiliki kemampuan mengelola diri dan merancang masa depan. Dan yang keempat, dukungan sistem, kebijakan yang mendukung keterlaksanaan program jejaring baik internal sekolah maupun eksternal. Keenam, rencana operasional kegiatan. Yang ketujuh, pengembangan tema atau topik atau silabus layanan. Yang kedelapan, pengembangan satuan layanan bimbingan. Kesembilan, evaluasi. Dan yang terakhir itu ke-10, anggaran. Program disusun bersama oleh personil bimbingan dan konseling dengan memperhatikan kebutuhan siswa, mendukung kebutuhan pendidik untuk memfasilitasi pelayanan perkembangan siswa secara optimal dalam pembelajaran dan mendukung pencapaian tujuan, misi, dan visi sekolah.
Program yang telah disusun disampaikan pada semua pendidik di sekolah pada rapat dinas agar terkembang jejaring layanan yang optimal. Terkait dengan peran pengawas sekolah, pengawas dapat melakukan pembinaan dan pengawasan apakah sekolah memiliki program bimbingan dan konseling. Pimpinan sekolah dan personil bimbingan guru atau guru pembimbing atau konselor harus didorong untuk menyusun program bimbingan. Jika program sudah ada personil bimbingan dan pimpinan sekolah didorong untuk melakukan kajian apakah program sudah memfasilitasi kebutuhan peserta didik dan mendukung kecapaian visi, misi, dan tujuan sekolah. Pengawas juga mendorong pimpinan sekolah dan konselor untuk menyampaikan program pada rapat dinas sekolah sehingga semua pendidik di lingkungan sekolah mengetahui, memahami, dan dapat mengembangkan jejaring dalam peran fungsinya masing-masing. Sekian materi yang dapat saya berikan tentang pengembangan program bimbingan dan konseling komprehensif di sekolah. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada salah tutur kata yang saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.